Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat kedua tanganmu, bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman saling nyanyikan. Oh, ya Tuhan, itu doa kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, kami mau hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Pakailah hidup kami Tuhan, anak-anakku di tempat ini, untuk kami boleh menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Mana ya-yanya? Udah di ini enggak tadi Kak? Semangat-semangatnya Kak? Udah, baik. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Hari ini kita akan kembali pada sesi kedua ya dari Aeroclass, yaitu kita berbicara tentang Roh Kudus. Siapa dari kamu yang pernah dengar kata Roh Kudus? Oke, udah hampir semua ya. 99,99% iya diturunkan. Tapi apakah kamu tahu apa arti dari Roh Kudus? Yang tahu boleh angkat tangannya. Dari sini kakak udah dengar suaranya. Apa itu Roh Kudus? Suara Tuhan. Ada lagi ya kan?
kita ya kalau kita sedang berbuat dosa. Ada lagi yang tahu? Oke, kamu namanya siapa? Tuhan yang berupa roh di dalam tubuh kita. Oh, keren-keren ya Bapak Ibu, tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Ini dasar-dasar ya. Kak Robi tahu Roh Kudus umur berapa kan? Iya pasti Kak Wiwi sendiri tahu udah dewasa lah ya. Tapi kamu itu keren-keren. Bilang aku anak keren. Aku anak hebat. Kok segitu aja anak keren, anak hebat. Sekali lagi dan aku anak keren. Aku anak hebat. Ya keren dan hebat bukan karena kitanya jago apa gitu ya, tapi yang dibilang teman-teman tadi ada Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Coba Kak, boleh ditayangin Kak Fabian PPT-nya. Iya, coba tema kita ini ya teman-teman, penuh Roh Kudus menjadi saksi Kristus. Kita baca bareng-bareng. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Ia memakai kita menjadi saksi Kristus, teman-teman. Jadi Roh Kudus ketika teman-teman percaya sama Tuhan Yesus pertama kali itu ada karena ada Roh Kudus di hati kita, men. Sudah dengar pelajaran itu juga ya? Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Kakak dulu bukan orang Kristen. Kakak waktu masih SD kelas 1 sampai 3, kakak bukan orang Kristen. Jadi kakak nggak bisa percaya Tuhan Yesus karena hatinya menolak. Apa itu orang Kristen nyembah manusia, gimana sih orang Kristen itu? Pemikiran Kak Wiwi yang diajarkan dari guru agama Kak Wiwi itu. Tetapi ketika kelas 4 SD kakak diinjilin, kakak diceritain bahwa ada satu pribadi yang sudah mau mati di kayu salib tebus dosa kamu. Bayangkan itu dari kelas 3 kenal tapi kakak tutup hati, nggak mau mama saya akan ajak-ajak terus tuh, nggak mau. Tapi ketika kelas 5 SD baru tuh buka hati. Itu artinya saya buka hati, Roh Kudus ada di hati saya, langsung saya mengundang Roh Kudus masuk di hati saya, dan disitulah pertama kali saya percaya Tuhan Yesus dan Tuhan pimpin sampai hari ini, amin. Teman-teman juga kan? Nah, tetapi masalahnya apa cukup sampai di situ Kak? Jadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus selesai, apakah begitu? Nih teman-teman, perumpamaannya ini adalah hati kita kan, yang tadinya kosong, gak ada siapa-siapa, galau-galau gitu ya, sedih-sedih, ketakutan, semuanya yang buruk-buruk ada di sini. Ketika Roh Allah ini diumpamakan saja ya, masuk dalam hati kakak, mau dong satu orang yang jarang maju, yang jarang ke depan, tuh yang belum pernah maju ke depan siapa? Kamu deh yang baju ungu. Nah, kakak minta tolong nih dibantu ya. Namanya ya Emily. Biar tinggi dikit soalnya ya kayak gitu ya. Pegangin aja. Ini seandainya ini adalah hati kita yang kosong ya, yang hidup dalam dosa. Suatu hari kita buka hati kita untuk kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan kasih kita rohnya masuk dalam hati kita, men. Gak langsung penuh teman-teman ya, sesuai kita mampu, kita sesuai dengan kerinduan kita ya. Pertama bertahap, terus teman-teman kayak teman-teman ikut Aeroklas, Aerocamp, dengar kebenaran. Tapi begitu Roh Kudus ada di hati kita, kita rindu, Tuhan akan tambah-tambahkan, kita ngerti ya. Nah, sampai seterusnya teman-teman ya. Fungsi dari Roh Kudus itu luar biasa. Pertama, Roh Kudus itu meterai, katakan meterai. Hai, meterai. Belajar kan kalau surat-surat berharga itu harus meterai, tanda syah kamu sebagai anak-anak Allah. Amin. Roh Kudus tadi udah disebutin sama Ian ya, mengingatkan kita kalau kita berdosa, menolong kita Roh Kudus. Terus kita ngerti Roh Kudus menolong kita. Halo.
kalau lagi di sekolah, pelajaran apa yang paling susah? Mandarin, matematika, apalagi yang paling kamu nggak suka? Tuhan tolong. Iya, pernah alami kesulitan? Apakah Tuhan Yesus bisa menolong? Nolongnya lewat Roh Kudus yang ada di hati kita, ngingetin kita. Juga Roh Kudus itu akan membawa kita semakin hari semakin mengenal Kristus. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Yang tadinya baca Alkitab nggak tahu artinya apa, dibaca terus. Yang di sana boleh minta perhatiannya, nanti kamu kehilangan berkat sayangku. Ayo. Jadi apa tadi? Jadi Roh Kudus itu akan memberi penjelasan. Maaf ya, agak lama dikit. Memberi penjelasan setiap firman yang kita baca, ya. Terus apalagi akan membantu kita menghilangkan ketakutan kita. Siapa yang gelap-gelap, lampu mati, kabur, takut. Siapa yang mau lampu mati aja takut? Hah? Ada ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ya ada satu, mungkin ada yang lain yang nggak angkat tangan. Mungkin takut tinggi, takut gelap, takut apapun. Ya, ya. Tuhan akan memberikan keberanian. Oke? Kemudian apalagi fungsi Roh Kudus itu banyak banget, karena dia itu ada di hati kita, nggak hanya sekarang tapi sampai selama-lamanya. Kita nggak tahu ke depan ya, hidup kita akan seperti apa. Kakak hari ini kaget banget mendengar salah satu pembina kita yang keren, Bapak Alim. Kakak jujur, aduh kaget. Tapi saya percaya meninggal dunia pagi hari ini, teman-teman. Wah, teman-teman yang pernah jadi anak binaannya, pernah jadi Aerocamp, Aeroclass, ya, masih muda, ya. Tapi ada kejadian-kejadian kadang di luar pemikiran kita, kejadian-kejadian yang di luar kita nggak mampu. Tapi percaya Roh Kudus bisa menghibur, katakan menghibur. Roh Kudus akan terus memenuhi kita sesuai dengan kerinduan kita, teman-teman, sampai penuh. Sampai di sini dulu, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita buka ayatnya. Aku boleh dibantu dari situ aja ya. 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 Kita baca bareng-bareng yuk. Menerima Yesus. Ketika tadi kakak udah bilang, ketika kita menerima Yesus di hati, kita langsung otomatis menerima Roh Kudus di dalam hati kita, karena tanpa Roh Kudus di hati kita, kita nggak percaya Yesus. Di sini siapa yang udah percaya Tuhan Yesus di hati sungguh-sungguh? Tampilkan tangan yang sungguh-sungguh loh ya. Oke, terima kasih. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Teman-teman, masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa Roh Kudus ada di hatinya. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Next, iya tadi ya, udah lanjut. Lanjut saja sampai yang bawah lagi. Terus kak, tadi yang kakak udah praktekin. Nah, teman-teman, ada saatnya suatu hari hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi ini 2 hal yang kita mau, dari sekian banyak peran Roh Kudus, ada 2 peran yang kita mau pelajari hari ini ya. Nanti bertahap teman-teman akan tahu 2 peran Roh Kudus untuk kita mau jadi saksi Kristus ya. Yang pertama apa? Ya, baca bareng-bareng lagi boleh? Yang pertama, Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasanya. Ayatnya di mana? Baca bareng-bareng. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi
kalau Roh Kudus ada di hati kita, ada kerinduan untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Nanti di akhir kakak mau cerita bagaimana kakak pertama kali percaya Yesus itu pengennya cerita tentang Tuhan Yesus ya. Tapi nanti dulu ya. Jadi ada sebuah kerinduan, dorongan di dalam hati. Ketika kita percaya Yesus, dorongan di hati untuk terus belajar firman, untuk terus menerus kita mengerti, semakin hari semakin mengerti. Lanjut. Nah, ini teman-teman, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ini maksudnya tadi, Kak Wiwi kan ini dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air Roh Kudus, aliran-aliran Roh Kudus. Kakak lanjutin ya. Nah, terus mengalir, terus mengalir. Menurut teman-teman ini udah penuh apa belum? Kenapa belum? Sedikit lagi, tandanya dia penuh apa dong? Kalau udah apa? Itu kata kuncinya. Keren banget sih anak-anak di sini. Iya benar, kalau dia meluber ya teman-teman. Saya mau masukin terus meluber. Apakah ini udah penuh? Apakah dia akan berhenti? Roh Kudus akan membersihkan hati kita teman-teman. Yang tadinya suka marah-marah, suka nggak hormat sama mami papinya, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Jangan dong, gitu ya. Ayo dong, karena tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak sanggup loh. Hidup kita nggak akan sanggup. Apalagi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kalau takut, ayo dong. Kalau kita takut, oh ya kemarin firman yang kita udah baca diingetin teman-teman. Ayo jangan takut, ingatkan yang pelajaran kemarin itu ya. Sekarang jadi ada perubahan di dalam hidup kita, amin. Dan teman-teman harus sadar sehingga membersihkan hati kita dan hidupnya itu akan menjadi kesaksian buat orang lain ya. Wah, jangan kalau ditanya, Erokem kamu dapat apa? Nggak tahu. Entah itu kakaknya ngapain sih kemarin? Ya nggak begitu juga kali ya. Tapi minta Roh Kudus. Makanya kalau kayak gini didengar baik-baik. Oh hari ini aku belajar Roh Kudus, aku mau praktekin, oke? Ya, ada perubahan di dalam hidup kita. Yang tadinya santai aja berkata sia-sia, berkata jorok gitu, atau main game kebanyakan, terus diingetin Roh Kudus di hati kita, ngingetin kita. Tapi kita harus taat. Kalau kita nggak taat ya Roh Kudus nggak akan paksa kita, tuh ya. Oke, siapa yang mau jadi pelaku firman katakan amin. Oke. Ini ya, dari dalam hati mengalir keluar teman-teman, bukan dari luar masuk ke dalam. Maksudnya apa sih Kak Wiwi? Lanjut Kak. Nih, ya. Kadang kita pernah nggak teman-teman dengar papa mama berdoa berbahasa roh? Itu apa sih Kak? Bahasa planet, bahasa lain, atau papa mamanya mungkin masih juga aneh mendengar bahasa roh? Saya rasa enggak lah ya. Ya, tapi pernah dengar mama papanya di rumah berdoa berbahasa roh berapa banyak? Coba. Oke, ada ya, turunkan tangan. Oke, 50% lah ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi bahasa roh itu tanda pengalaman pertama kali Roh Kudus memenuhi roh kita. Tadi kan Roh Kudus mulai dari yang segini, pengertiannya segini, sampai penuh kan? Ketika kita penuh, ada tandanya, itu salah satu tanda. Ada 9 karunia Roh Kudus, kalau dipelajari semua kita nggak pulang. Ya, satu aja ya, tapi dipraktekin teman-teman. Setuju? Sepakat? Mau? Mau nggak? Mau? Oke, harus ngerti dulu ya, ngerti dulu. Jadi pengalaman pertama kali Roh Kudus memenuhi hati kita, sampai kuasa Roh Kudus mengalir keluar dan bisa melayani orang lain dari dalam hati kita, dipenuhi terus, dan akhirnya tanda pertama kita teman-teman bisa berbahasa roh. Kapan itu Kak? Terserah Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah paksain kita, ya. Tuhan nggak pernah paksain kita untuk kita sesuai kemampuan kita. Contoh gampangnya ini loh,
kalau teman-teman umur 8 tahun lagi ulang tahun dikasih hadiahnya apa? Mainan ya, mainan. Sekarang umur berapa? 10, 15, 10 ya, 10 lah ya, antara 10 sampai 12. Nah, kalau umur 10 sampai 12 hadiahnya lebih meningkat lagi, apa tuh? Novel. Oke, sesuai hobi ya. Yang kalau ulang tahun dikasih hadiah nggak sama mami? Biasanya sih duit sih. Kalau anak-anak sekarang sukanya kuota ya. Apa saja lah ya. Tetapi mungkin nggak sih anak seumur kamu 10 tahun ulang tahun mamanya beliin mobil suruh setir sendiri, mungkin nggak sih? Mungkin nggak? Kenapa? Kenapa? Mahal. Terus apa lagi? Belum punya SIM. Apalagi kenapa seumur kamu nggak dikasih aja mobil yang mahal, padahal papa mamanya sanggup ya kasih. Kita nggak butuh karena kamu belum bisa bawa mobil kan, bahaya kan. Mama papa nggak mungkin ya kasih anak-anaknya hadiah yang dia belum mampu mainin ya. Handphone pun katanya kalau umur 12 tuh baru dikasih karena dia belum mampu menggunakan handphone yang seharusnya untuk berkomunikasi digunakan untuk macam-macam. Oke, main game seharian bahaya. Ini juga Roh Kudus akan memenuhi hati kita kalau anak-anaknya siap. Ya, anak-anaknya siap, anak-anaknya mau dan tahu bahwa fungsi Roh Kudus itu untuk kita menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Siapa yang rindu menjadi saksi Kristus? Ada 79-80%. Wah, semuanya hampir 100%. Oke, papa mama mau ya anak-anaknya jadi saksi, nanti dibantu, ditolong. Karena setelah ini anak-anak akan pulang ke rumah dan teman-teman akan belajar berdoa bersama-sama orang tua. Nah, kalau teman-teman pernah dengar bahasa roh dari hati keluar. Kalau KWW dulu, dulu nggak ngerti apa sih orang-orang. Saya datang ke sebuah ibadah, apaan itu? Karena saya nggak ngerti, saya bingung gitu ya. Tetapi ketika saya tahu, saya mengalami sendiri, oh bahasa roh itu keren. Yang tahu cuma saya sama Tuhan, ya. Saya sama Tuhan, jadi nggak mungkin sabotase si jahat itu doa-doa kita ya. Nggak mungkin dicuri sama si jahat karena aku ngomong sama Tuhan dan Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita, ya teman-teman. Oke. Itu adalah pure pemberian Tuhan. Kamu siap dikasih. Kak, aku kan masih 10 tahun, 11. Apa mungkin itu kan buat papa, mama saja. Tuhan memakai setiap anak-anak tidak terlalu kecil, ya. Kamu nggak terlalu kecil untuk bisa ngalamin Kristus, amin. Bisa? Iya, bisa. Kalau kita mau dan rindu. Lanjut, Kak. Ya ini tadi ya, nanti kalau tiba-tiba ketika berdoa dengan papa mama diizinkan itu hari ini, ya silahkan. Kalau Kak Wiwi kalau doa-doa ini waktu itu pengen banget tapi nggak keluar karena pikirannya bener nggak nih otaknya ini nggak bisa gampang terima pengajaran gitu loh. Apaan sih ini aliran sesat ini gitu kalau. Karena masih ada pergumulan di sini, perlu 2 tahun untuk menaklukkan pikiran Kak Wiwi ya. Jadi kalau kelas 5 SD itu percaya Tuhan, SMP 1 lah itu baru penuh Roh Kudus ya. Ya, tapi nggak seperti itu juga ya, setiap orang bisa. Oke. Nah nanti teman-teman kalau Tuhan ini ikutin aja, keluarin aja ya. Kalau kamu siap, lanjut. Tadi ini sudah kita baca, menuntun kita, kita diberi kuasa. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada kita untuk menolong orang lain. Kalau ada temannya yang sakit, kamu dengan sendirinya rindu banget, aku doain dia, berdoa dengan penuh kuasa. Siapa yang pernah doain temannya dan sembuh? Ada loh, wow, iya. Nah seperti itu pekerjaan siapa? Bukan kita yang hebat, itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Lanjut terakhir,
Seneng ya kalau terakhir ya. Ini harus dibaca ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi maksudnya Roh Kudus itu akan bisa memberi keberanian kita. Ini kesaksian dikit 3 menit waktu kakak itu sudah saya ceritakan kan, kakak nggak percaya Tuhan kan dulu ya, tapi anugerah Tuhan kakak diizinkan untuk percaya Tuhan. Dan sejak itu SMP 1 kakak itu rindu banget selalu datang kepada Tuhan ya, rindu terus menerus. Kalau di gereja KW yang kecil di desa sana itu ada namanya Bible Study, kakak mungkin pengikutnya yang paling kecil. Kakak catet gitu, ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehausan. Sampai hari ini kakak jadi orang yang haus sama Tuhan. Kemudian apalagi kakak pernah ketika juga memberikan keberanian. Kakak tuh dulu sebenarnya orangnya nggak kayak gini, minder banget. Kalau disuruh maju gini, ketakutan sendiri. Mau ngomong apa, sudah dirancang juga, boleh hilang. Sudah SMA kelas 1 nih, itu masih belum loh bertumbuh terus ya. Kakak disuruh pelajaran drama di bahasa Indonesia, ada monolog yang ngomong lah apa ya. Saya udah hafal, saya pinter, jago, saya ngafal. Tetapi udah begitu di depan blank, ayo gak keluar tuh satupun. Takut, aduh apa kata orang gitu. Tetapi kalau anak-anak kega di sini, kalau kamu lihat sekarang, Kak Wiwi penakut atau berani? Iya, ya. Kak Wiwi berani, bukan kakak hebat mau nyampein materi ini juga kakak takut. Ya setiap saat kita bisa takut ya. Ini pertama kali ini kakak belum pernah nyampein materi ini, tapi ada keberanian, ada, bukan karena kita hebat ya, tapi Roh Kudus yang akan terus memimpin kita, amin. Jadi Roh Kudus memberikan keberanian menuntun. Kemudian satu lagi, suatu hari kakak punya teman di SMA, itu karena kerinduannya nyampein firman ya. Nah itu setiap kali olahraga, sini saya lihat ini anak buku 4, ini udah baikan lah ya, udah SMA kelas 2 gitu, udah baikan lah. Ini apa namanya, ini anak ini kok buku 4, saya punya hati, teman baik saya. Terus saya suka ceritain dia firman Tuhan saya, padahal dia belum percaya Tuhan ya. Saya suka kalau jam olahraga itu suka pepetin dia, terus saya sudah lupa cerita, itu kan lama banget ya. Lama banget, itu kapan ya? Benar kata Kak Kevin, kalau saya sebutin berapa tahun Kak Kevin lulus, tahu ya umur aku berapa ya. Itu udah puluhan tahun lalu. Suatu hari kami reuni, 25 tahun kemudian kami reuni. Terus dia datengin aku, kamu Wiwi ya? Kamu nggak ingat kamu di lapangan olahraga di pojok sana, setiap kali olahraga kamu pepetin aku, kamu cerita itu Isa siapa, Yesus siapa. Wah gitu ya, aku udah lupa. Karena di setiap jam istirahat, setiap kesempatan ada, kamu itu selalu cerita, Isa itu siapa, Yesus itu siapa. Aku yang sudah lupa, dia ingat gitu loh. Ya, sekarang dia jadi teman baik kau ya, meskipun dia juga nggak harus, nggak tahu ya dia percaya pada Tuhan apa nggak. Yang jelas dia itu jadi teman baik saya sampai hari ini gitu loh ya. Ada keberanian, kalau suruh ngulang lagi mungkin nggak berani ya. Nah teman-teman, dari semua itu siapa yang mengerjakan semuanya itu? Roh Kudus ya. Oke, kita mau tundukkan kepala. Apakah masih ada Kak Kris? Yuk, teman-teman tundukkan kepala. Kalau teman-teman rindu, teman-teman, Bapak Ibu, bolehkah anak-anak yang datang? Karena tempatnya di sana, Papa Mama boleh ke sini atau anak-anak boleh ke sana, bebas buat saya. Silakan anak-anak samperin Papa Mamanya ada di mana. Kita akan berdoa, dan teman-teman kalau Papa Mamanya lagi gak hadir, ada kakak-kakak pembina yang siap membantu teman-teman. Jadi kami Tuhan semakin hari semakin memiliki keserupaan dengan Engkau. Mereka boleh memiliki pengalaman-pengalaman bersama Engkau. Hari ini Tuhan, hati yang lemah lembut dan rendah hati. Hari ini mungkin mereka belum mengerti banyak tentang Engkau, Kudus.
Engkau Allah yang tinggal di hati kami, yang sekali-kali gak pernah tinggalin kami, yang sekali-sekali gak pernah membiarkan kami. Tuhan, Kau yang juga menyertai papa mereka. Bantuan Allah Roh Kudus yang memberkati. Yang sudah selesai didoakan boleh ke sini. Teman-teman boleh lakukan terus-menerus, berdoa bersama-sama, pelajari kembali. Apakah tadi ada yang merasakan sesuatu? Ada yang mau cerita sebelum kami serahkan Pak Kevin? Tadi ketika berdoa, kalian diingatkan sesuatu. Ada? Baik, kalau ada nanti diceritakan ke pembinanya. Kita mau lakukan sesuatu, silahkan ke Kevin. Cek. Oke, kasih jempol dulu yuk teman-teman. Ya, siapa yang diberkati sama Kak Wiwi? Ya, kita semua diberkati ya. Kita kasih jempol, kita bilang terima kasih Kak Wiwi, Tuhan Yesus memberkati. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih Kak Wiwi, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, jadi teman-teman abis ini akan dibagiin stiker ya, yang minggu lalu sering kita tempel, oke, tentang yang senjata Allah. Jadi hari ini temanya tentang kasut, ya. Jadi mungkin dibagiin dulu Kak, silahkan. Ya, teman-teman tempel, setelah teman-teman tempel, teman-teman balikin lagi, ya, kembalikan lagi. Ya, jadi hari ini kita belajar jadi saksi Kristus, ya. Ada Roh Kudus yang ingetin kita. Nah, kalau teman-teman baca ya di perlengkapan senjata Allah, nah, itu tuh ada tuh ya tentang kasut. Di saksi Kristus itu kaitannya dengan kasut. Mungkin sambil nunggu, aku mau ingetin buat papa mama yang belum dapat amplop coklat tadi pas registrasi, mungkin bisa ambil ya papa mama nanti. Karena ini panduan untuk kita bisa bangun hubungan juga ya sama anak-anak. Jadi ini private ya, jangan di-share ke anak-anak. Ya, ada setiap harinya mama-mama dapat panduan untuk bisa ngobrol sama adik-adik kita. Seperti itu ya. Nanti yang belum dapat bisa info aja. Sudah ya? Oke, kalau sudah yuk kita mau sama-sama tutup dalam doa, teman-teman. Jadi pertemuannya nanti tanggal 21 April ya, Kak. Pertemuannya ya, berikutnya papa mama ya, bukan minggu depan. Oke? Ada, kalau komsel ada. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa. Semuanya bisa sikap doa yang terbaik. Kita mau sudahi era puasa hari ini, yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendapatkan satu firman lagi Tuhan, satu cerita lagi Tuhan dari Kak Wiwi. Kami berdoa biar Tuhan ada Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan. Ada Roh Kudus yang ingetin kami saat kami mungkin di sekolah, kami mau jadi saksi Tuhan. Saat kami di rumah, kami juga mau jadi saksi Tuhan. Saat kami dimanapun, kami mau beritakan Injil Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami mau terus mengenal Engkau, kami mau terus dekat sama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk semakin hari kami boleh jadi teladan, kami boleh berbuah Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Hari ini berkati juga papa mama di tempat ini yang mengasihi anak-anak Tuhan, mengasihi adik-adik di tempat ini. Biar papa mama juga punya sebuah kasih karunia untuk boleh melayani anak-anak, boleh mendidik anak-anak dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap keluarga di tempat ini, adik-adik, papa mama, pembina semuanya dalam tangan-Mu. Sebentar kami ingin beraktivitas lagi, mungkin ada yang mau beribadah, kami serahkan juga Tuhan. Semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap jadi saksi Tuhan, katakan
Amin. Oke, terima kasih.